Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan pertemuan kita kali ini. Materi yang akan kita bahas dalam bab ini adalah kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kita awali dulu dengan kerangka konseptual laporan keuangan. Jadi kerangka konseptual laporan keuangan ini ditujukan untuk beberapa pihak. Yang pertama, untuk penyusunan standar akuntansi keuangan, yaitu digunakan dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka menyusun standar akuntansi. Yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan yang ada di dalam entitas, yaitu untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ditujukan juga untuk auditor, yaitu dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau prinsip akuntansi yang berlaku atau belum. Yang selanjutnya adalah bagi para pemakai lainnya, yaitu digunakan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerangka konseptual ini menurut PSAK terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, serta konsep pemeliharaan modal. Selanjutnya adalah kerangka konseptual menurut IFRS. Ini diambil dari sumber Lam dan Lau pada tahun 2010. Jadi di sini dalam kerangka tersebut menjelaskan mengenai informasi keuangan yang ditujukan untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai. Informasi keuangan tersebut disusun berdasarkan suatu asumsi yang mendasari, yaitu kelangsungan usaha dan akrual. Informasi keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, keandalan, dan dapat dipahami. Agar memiliki kualitas yang relevan, maka laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi, kemudian bisa memiliki nilai konfirmasi atau representation faithfulness, dan memperhatikan konsep materialitas. Untuk dapat memiliki kualitas yang andal atau kualitas keandalan, informasi harus bebas dari bias atau netralitas dengan pertimbangan yang sehat, memperhatikan kelengkapan serta penyajian yang wajar dengan tetap berpegang pada konsep substansi mengungguli bentuk. Untuk dapat dipahami, laporan harus dapat dibandingkan, yaitu dengan menjaga prinsip konsistensi dan pengungkapan. Dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, penyusun laporan keuangan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu tepat waktu, kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Pengguna laporan keuangan tidak hanya tertuju bagi manajemen atau pihak internal perusahaan saja, tetapi terdiri dari banyak pihak. Ada investor, karyawan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Investor di sini digunakan laporan keuangan yang ada digunakan untuk menilai entitas dan kemampuan entitas dalam membayar dividen di masa yang akan datang. Jadi investor itu yang dibutuhkan adalah kemampuan perusahaan itu. Dia akan bisa melihat apakah perusahaan tersebut mampu untuk melakukan pembayaran dividen di masa yang akan datang atau tidak. Jadi prospek atau tidak itu dilihat dari laporan keuangannya. Kemudian karyawan di sini memerlukan laporan keuangan sehubungan dengan kemampuan memberikan balas jasa. Nah nih, kalau misalkan aktivitas perusahaan dengan kondisi laporan keuangan seperti kurang bagus dan lain sebagainya, mengalami penurunan terus-menerus, maka karyawan juga akan berpikir ulang nih, karena kemampuan perusahaan untuk memberikan balas jasa atau berupa gaji, upah, dan lain sebagainya juga akan semakin kecil. Kemudian apakah yang diberi, kalau perusahaan tersebut dengan kondisi keuangan seperti itu, apakah dia juga mampu memberikan pensiun atau juga memberikan kesempatan kerja atau kesempatan karir yang lebih luas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bagi pemberi jaminan, yaitu di sini
Laporan keuangan digunakan untuk memprediksi tentang kemampuan membayar hutang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah nanti pihak tersebut akan memberikan pinjaman atau tidak. Selanjutnya adalah untuk pemasok dan kreditor lain. Di sini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas dalam membayar liabilitasnya atau hutangnya pada saat jatuh tempo. Biasanya kalau entitas usaha itu tidak semua bahan baku ataupun bahan penolong itu langsung dibayar, tapi biasanya nanti pada periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau misalkan kondisi keuangan entitas usaha tersebut bagus, maka pemasok dan kreditor lain juga tidak perlu ragu untuk bisa terus mensuplai atau memasok barang ke entitas tersebut. Tetapi jika ada kondisi keuangan yang kurang bagus, maka ada kemungkinan terbayarnya mundur atau bahkan ada kemungkinan tidak akan terbayar. Nah, hal seperti ini yang dijadikan pertimbangan bagi pemasok dan kreditor lain. Selanjutnya yaitu bagi pelanggan digunakan untuk menilai kemampuan entitas dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, kira-kira bagaimana nih aktivitas usaha dari entitas tersebut? Kemudian pemerintah terkait dengan menilai bagaimana alokasi sumber daya yang ada, serta masyarakat terkait dengan tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Kita lanjut kepada tujuan. Menurut kerangka dasar IFRS, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi di sini ada tiga tujuan utama atau tiga tujuan mendasar dari pembuatan laporan keuangan. Yang pertama adalah terkait dengan posisi keuangan, dan ini dibuktikan dengan adanya laporan posisi keuangan atau yang biasa dikenal dengan neraca. Jadi di sini akan memuat akun-akun atau hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan pada suatu entitas, yaitu meliputi ada aktiva, ada pasiva, ada hutang. Jadi di sisi aktiva ada aset, kemudian di sisi pasiva ada hutang maupun modal. Lanjut terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Jadi di sini aktivitas kinerja keuangan perusahaan itu meliputi bagaimana perusahaan dapat bekerja dengan maksimal dengan sejumlah sumber daya yang dia keluarkan atau biasa disebut dengan biaya ataupun beban, dan ini diwujudkan dalam bentuk hasil akhir berupa laba maupun rugi, sehingga laporannya disebut sebagai laporan laba rugi, digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah untuk melihat aktivitas atau posisi keuangan entitas pada suatu waktu tertentu. Dilihat dari perubahan posisi keuangan. Komponen yang ada di dalam perubahan posisi keuangan adalah mencakup ada modal awalnya itu berapa, kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan aktivitas dari kinerja, baik laba maupun dikurangi dengan rugi, maupun ada dari aktivitas yang lain. Sehingga di sini akan terlihat pada akhir periode berapa besar atau seberapa bagaimana perubahan yang terjadi dalam pada aktivitas keuangan di entitas tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.